Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mengklik video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai tentang basic perawatan tanaman ya kawan-kawan. Ini yang saya sampaikan ini secara garis besarnya atau secara umumnya ya dalam proses perawatan tanaman. Pastinya dalam membudidayakan tanaman itu kita perlu namanya perawatan ya bagi si tanamannya. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tanaman tersebut dalam selalu kondisi yang optimal ya untuk pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Nah, lalu dalam perawatan tanaman itu sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, atau basicnya itu ya. Yang pertama adalah pengairan. Pengairan ini cukuplah penting sekali untuk tanaman yang kita budidayakan, karena tanaman kita membutuhkan air. Air bisa digunakan si tanaman untuk fotosintesis atau membuat makanannya sendiri, dan air juga biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan untuk tubuhnya sendiri. Semacam itu, apalagi di alam juga ada transpirasi, evaporasi ya, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam semacam itu yang memungkinkan tanaman itu menggunakan air kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu untuk tanaman sendiri kan kawan perlu diberi air ya. Jumlahnya berapa tergantung dari komoditasnya ya. Kalau untuk komoditas yang semacam padi kayak gini pastinya kebutuhan airnya cukup banyak. Tapi kalau untuk cabai, sayur-sayuran itu cukup media tanamnya dalam kondisi yang lembab ya. Jangan terlalu kayak gini kan ya, terlalu banyak air malah mati kan kawan. Tapi kalau semacam hortikultura itu ya kondisi lembab pun sudah bagus bagi tanamannya. Nah, lalu dilanjutkan ya, selain air juga itu kawan-kawan juga perlu namanya pemupukan. Nah, pemupukan ini ada dua fase yang perlu kalian ketahui. Pastinya ada pemupukan di fase vegetatif dan juga fase generatif. Nah, fase vegetatif dan generatif itu kita perlu ketahui tujuannya adalah nantinya kita bisa memberikan pupuk yang sesuai bagi tanaman tersebut. Biasanya untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan itu hal yang diperkuat adalah bagian daunnya, juga bagian batangnya ya kan kawan, serta akarnya ya. Paling kalau untuk fase vegetatif itu kalau kami biasanya menggunakan pupuk yang sifatnya nitrogen dan fosfor ya, tapi kalau kami lebih banyak di nitrogennya karena untuk memacu pertumbuhannya agar mereka cepat tumbuh besar ya kan kawan, semacam itu. Tapi pupuk fosfornya juga perlu kita imbangi, kita kasih ya, agar tanaman kondisinya besar, juga tanaman kondisinya dalam kondisi yang kuat. Terkadang kalau pupuk nitrogennya diberikan secara berlebih ya kan kawan, itu biasanya tanaman cepat tumbuhnya besarnya, akan tapi tidak kuat ya, semacam itu. Nah, oleh sebab itu pupuk nitrogen dan fosfor harus kita beri, kita campur ya, meskipun terkadang nitrogennya jauh lebih banyak. Lalu juga selain itu juga nanti kita memasuki fase generatif, di mana fase generatif ini fase yang diperkuat adalah bagian bunganya, terus bagian buahnya, lalu juga bagian batang dan akarnya, semacam itu. Otomatis titik fokusnya fosfor serta kalium. Tapi terkadang ada juga pupuk yang masih memberikan nitrogen tapi konsentrasinya tidak terlalu banyak, semacam itu. Itu kalau untuk pupuk kimianya maupun pupuk ya, untuk pupuk kimianya kurang lebih semacam itu. Tapi kalau untuk pupuk organik ya kita fokuskan dalam pemberiannya itu ya yang memiliki kandungan rata-rata nitrogen ya. Untuk fase vegetatifnya nitrogen dan fosfor, lalu fase generatifnya fosfor serta kalium sama saja, hanya saja
Mungkin kalau untuk pupuk organik memang konsentrasinya terkadang jumlah dari kandungan nitrogen, fosfor serta kaliumnya itu kurang bisa diperhitungkan lah, semacam itu. Jadi pemberian pupuk organik alangkah baiknya konsisten secara terus menerus, dan biasanya pupuk organik itu sifatnya slow release ya. Jadi yang jelas diberikan saja secara terus menerus. Dan di sini kami memang pemupukannya dilakukan secara semi organik karena di tempat kami lahannya sudah lahan kritis, lahan yang susah ya kalau kita tanpa menggunakan pupuk kimia. Tanpa penggunaan pupuk kimia biasanya susah ya untuk tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kami ya, kalau di sini ya caranya mulai para petani di sini mulai memperlakukan cara semi organik ya, karena memang hasilnya jauh lebih banyak dan yang jelas merasakan kesuburan dari pupuk organik semacam itu. Dan ini salah satu langkah awal dalam kita menghadapi kondisi harga pupuk yang semakin mahal, di sisi lain juga kebutuhan yang semakin meningkat. Nah, salah satunya kembali ke alam dengan percampuran pupuk organik dan pupuk kimia kalau di lahan kami. Karena kalau 100% organik belum mampu, semacam itu. Jadi ya itulah pemupukannya, fokusnya kayak gitu. Dan pemupukan itu biasanya kalau untuk tanaman-tanaman semacam padi, cabai itu dipupuk ketika usia kurang lebih 14 hari setelah tanam ya. Biasanya di usia 14 hari tanaman sudah mulai adaptif, dan di situ baru kita berikan pupuk agar kondisinya mereka bisa tumbuh dan berkembang. Lalu selanjutnya untuk perawatan juga ada pengendalian hama dan gulma. Nah, pengendalian yang pertama adalah pengendalian hama. Pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan cara berbagai macam. Ada yang secara alami, ada juga yang menggunakan alat, dan ada juga yang secara kimiawi. Kalau secara alami saya terangkan itu biasanya penggunaannya musuh alami atau predator dari si hama tersebut. Ibarat di padi ya kan kawan, itu biasanya kalau di mana Jepang atau mana itu menggunakan bebek kan kawan ya. Bebek dilepas liarkan untuk memakan keong-keong yang ada di sawah. Semacam itu. Selain itu juga penggunaan bebek juga biasanya digunakan untuk membersihkan gulma. Tapi kalau di tempat kami ya biasanya di sini ya biasanya sudah ada orang yang tukang ambilin keong untuk pakan bebeknya. Juga untuk keong sendiri biasanya di sini ada yang menggunakan obat kimia juga, tapi saya saranin kurang bagus ya, karena ekosistemnya akan berubah ya akibat dari penggunaan bahan kimia tersebut yang menjadikan rantai makanan tidak berjalan dengan bagus kalau penggunaan kimia. Tapi yang salah satu paling efektif di sini yaitu kan kawan diambil untuk pakan bebek semacam itu. Efektifnya kayak gitu. Lalu juga di kayak gini kan dalam tanaman padi ya, contohnya tanaman padi kalau untuk hama seperti keong itu airnya itu dibuat kayak gini ya, tidak menggenang tapi kayak gini kondisinya. Nah ini tujuannya apa kan dibuat kayak gini? Tujuannya untuk memperlambat keong memakan tanaman padi ya. Jadi memperlambat perpindahan keong ya dari tanaman satu ke tanaman lainnya, itu diperlambat dengan cara airnya kayak gini kan disatke, atau istilahnya debit airnya diturunkan ya. Jadi tidak tinggi, kondisinya kayak gini. Jadi mereka kalau mau berpindah dari tanaman satu ke tanaman lainnya itu sulit ya. Sehingga apa? Sehingga padi itu kemungkinan dimakan jauh lebih kecil ya. Salah satu pencegahannya semacam itu. Lalu nanti kalau sudah mulai besar baru debit airnya ditingkatkan, karena keong sudah tidak mau memakan tanaman padi yang kondisinya besar semacam itu. Itu pengendalian keong kalau di sini ya. Yang pertama diambil,
Yang kedua kayak gini kan diperlakukan dengan mengatur debit airnya agar memperlambat pergerakan dari si keong tersebut. Itu untuk cara pengendalian hamanya. Jadi pengendaliannya dengan cara mekanis ya, dan ya perlakuan kayak gitulah karena secara mekanis ya, dengan diambil menggunakan alat dan sebagainya kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya perawatan berikutnya yaitu adalah pembersihan gulma. Nah, gulma itu biasanya kalau untuk tanaman padi di lahan padi itu gulma itu tumbuh di sekitaran bagian pinggir-pinggir, dan gulma itu akan memberi persaingan lah antara tanaman padi dengan si gulma tersebut. Persaingan dalam merebut unsur hara. Jika tidak kita kendalikan, maka unsur hara akan terserap antara gulma dan tanaman padi, sehingga pupuk yang kita berikan ke lahan sia-sia, kurang efektif, pertumbuhan padinya melambat ya, semacam itu. Pertumbuhan padi melambat, otomatis nanti perkembangbiakannya juga melambat atau kurang optimal, semacam itu. Sehingga dalam proses pengendalian gulma tersebut, kalau di sini biasanya secara mekanis menggunakan alat sosrok ya kan kawan. Jadi di sela-sela antara ini nanti di sosrok dengan penggunaan alat ya, nanti alat tersebut bisa mencabut ya rumput-rumput yang ada di antara tanaman padi ya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau masih awal kayak gini ya belum ada kan kawan. Dan pencegahannya biasanya gulma selain disosrok kayak gitu ya, pencegahan paling pokok itu adalah dengan menggenangi air. Nah, mengapa saya bisa mengatakan itu? Karena penggenangan air bisa mampu mengurangi ya pertumbuhan gulma yang ketika kondisi lahan masih kayak gini biasanya kan gulma mulai bermunculan. Nah, dengan digenangi air, gulma itu tidak bisa, istilahnya tidak bisa bernafas, tidak bisa survive, dan pada akhirnya mati. Sehingga gulma itu pertumbuhannya tidak kuat lah kan kawan ya. Jadi yang dominan padinya, sehingga padi jauh lebih menang dibandingkan gulmanya, semacam itu. Dan untuk yang samping-samping pinggir-pinggir kayak gini biasanya dibabat dengan menggunakan celurit ya, menggunakan arit ya kan, semacam itu, dibabat dan dibersihkan lah penggunaan alat semacam itu. Kalau di sini pengendalian, meskipun saat ini ada juga yang penggunaan bahan kimia, tapi terkadang kalau penggunaan bahan kimia itu dampaknya juga pada tanaman yang kita budidayakan itu terkadang mengalami ya stres sementara lah, ibaratnya kayak gitu. Logikanya ya kayak stres sementara, nanti tanamannya masih tumbuh lagi, tapi ya itu kan kawan, itu juga menghambat ya pertumbuhan maupun perkembangbiakan si tanaman tersebut. Dan pastinya rantai makanan, hama-hama, predator yang ada di sawah juga mati ya kan kawan, kalau biasanya disemprot semacam itu. Nah, itu untuk perawatan basicnya kurang lebih semacam itu. Yang jelas pengairan, pemupukan, dan pengendalian gulma dan hama. Nanti kalau keberlanjutannya kawan-kawan bisa kalau untuk tanaman cabai itu bisa pembentukan cabang dan lain sebagainya ya kan kawan, perempelan daun semacam itu. Lalu juga selain itu juga kan kawan, untuk tanaman tahunan juga ada pembentukan cabang ya kan kawan untuk perawatannya. Karena pembentukan cabang sendiri nantinya bermanfaat dalam proses pemanenannya. Juga ada perawatan perempelan daun ya untuk mengoptimalisasikan fotosintesis ya, dan pengaturan kondisi cuaca di lingkungan sekitar ya, istilahnya kayak kelembapan yang berpengaruh pada tanaman. Dan juga tanaman itu bisa memanfaatkan daun seoptimal mungkin lah, jadi hasil makanannya tidak terbuang di daun. Jadi ada perawatan perempelan, dan yang jelas selain perempelan daun juga ada perempelan buah yang dimana itu juga sangat berpengaruh
ya, berpengaruh terhadap pembentukan buah ya, yang memfokuskan hanya satu ataupun dua buah yang menjadikan nanti kondisinya buah tersebut bisa besar. Yang jelas itu lebih mendalamnya nanti kita bahas ke budidaya cabainya. Besok kita akan bahas ya, kalau ada di lain waktu dan kesempatan. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.